silakan di situ. Kemudian nomor urut 2 di meja ini bertiga, silakan. Nomor urut 3 berkumpul di meja sebelah sini. Nomor urut 4 ikut ibu, mari. Ke meja sebelah sini. Dan nomor urut 5 mana nomor urut 5? Duduklah di meja sini. Ya, lihat bacaan. Sini. Lihat tugas-tugas kalian, baca di soal. Baca apa yang harus kalian cari dari cerita anak yang sudah kalian pahami. Keluarkan alat tulis. Berdiskusilah. Ya, salah seorang juga boleh, silakan. Baca soal baik-baik. Kemudian diskusikan. Tulis jawaban masing-masing. Ya. Ya. Terus simpan lagi. Sally. Ada kesulitan? Tidak. Perempuan itu apa namanya kelas? Kelompok ini membicarakan apa? Latar. Ya, latar ada 2, ingat ya? Ada latar tempat dan latar waktu. Nah, silakan dicari. Latarnya Ya? ya Latar yang mana? Tempat atau waktu? latar tempat. Latar tempat. Di mana adanya? Di cerita ini coba temukan. Di mana saja adanya? Di rumah Sally. Di rumah Sally. Di hutan. Di hutan. Dan di rumah perempuan tua. Dan di rumah perempuan tua. Bagus. Tulis kalau sudah ditemukan ya. Ya. Silakan. 10 menit telah berlalu. Ibu akan bertanya pada kelompok Ayu. Sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Ya. Kelompok Fajar? Sudah. Kelompok Dava? Sudah, Bu. Sekarang kelompok Erta. Sudah, Bu. Dan kelompok Iqbal? Sudah, Bu. Berarti semua sudah selesai berdiskusi. Mari kita bertepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membawa ilmu atau keahlian yang sudah kita peroleh ke dalam kelompok asal. Tadi duduk berdasarkan kelompok ahli. Kalian sudah ahli masing-masing. Ada yang ahli watak, ahli latar, dan sebagainya. Sekarang keahlian itu kita bawa dalam kelompok asal.
Nah, Ibu akan membagi kembali kalian berdasarkan tempat duduk. Kelompok asal 1, nomor urut 1 sampai dengan 5, duduk di 2 meja ini. 1, 2. Kelompok asal 2 duduk di 2 meja ini. Ya, 1 dan 2. Kemudian kelompok asal 3 menduduki bangku yang ada di 2 meja ini. Kalian mengerti? Mengerti. Bawalah buku kalian masing-masing. Silakan duduk menurut kelompok asal. Kalian sekarang sudah duduk pada kelompok asal masing-masing. Ibu ingin bertanya dahulu, mana LKS di kelompok 1? Ini, Bu. Ya. Kelompok 2? Ini, Bu. Ya. Kelompok 3? Ini, Bu. Ya. LKS ini harus kalian isi. Setiap ahli, yaitu sesuai dengan nomor urutnya, akan mengisi di LKS sesuai dengan nomor itu pula. Jadi yang nomor urut pertama akan mengisi tentang tokoh. Nomor urut kedua akan mengisi tentang watak. Begitu seterusnya. Silakan kalian berdiskusi untuk mengisi LKS. Ya, dipersilakan, waktunya 20 menit. Watak Tokoh Sali tidak baik karena ia anak yang manja. Karena ia anak yang manja, ingin menang sendiri. Waktu untuk berdiskusi sudah 20 menit. Jadi, sekarang Ibu akan meminta kepada salah seorang yang mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi kelompok. Kelompok mana yang akan membacakan hasil diskusinya yang pertama? Saya, Bu. Ya, kelompok 3. Berikutnya kelompok yang mana? Saya, Bu. Kelompok 2, kemudian Saya, Bu. kelompok 1. Silakan kelompok 3 bacakan. Satu, tulislah 3 tokoh yang ada di dalam cerita. Sali, Ibu Sali. 2, bagaimanakah watak tokoh Sali dan ibunya? Watak tokoh Sali tidak baik karena ia anak yang manja, ingin menang sendiri dan tidak menghiraukan orang lain. Watak Ibu Sali, ia memang baik dengan Sali, tetapi ada tidak baiknya juga karena ia selalu memanjakan Sali. Seharusnya ibunya menjadikan Sali agar menjadi anak yang lebih mandiri. 3, temukan latar atau tempat dan waktu dalam cerita. Latar tempat di rumah Sali, rumah perempuan tua, dan hutan. Latar waktu pada saat musim hujan. 4, apakah tema cerita ini? Tema cerita anak yang berkelakuan buruk. 5, sebutkan amanat atau pesan yang ingin disampaikan pengarangnya. Amanat atau pesan pengarang, tidak boleh menang sendiri atau egois. Jangan suka menjerit-jerit karena bisa mengganggu ketenangan orang lain. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok. Sekarang kelompok 2, silakan maju. Tulislah 3 tokoh yang ada dalam cerita. Sali, Ibu Sali, dan perempuan tua. Bagaimanakah watak tokoh Sali dan ibunya? Watak tokoh Sali adalah ingin menang sendiri, suka menjerit-jerit, tidak menghiraukan orang lain, tidak sabar. Watak Ibu Sali terlalu memanjakan Sali,
dan seharusnya ibunya mengajarkan Sally untuk mandiri. 3. Temukan latar atau tempat dan waktu dalam cerita. Latar tempat di rumah perempuan tua dan di rumah Sally. Latar waktu musim dingin. 4. Apakah tema cerita ini? Tema cerita Sally yang selalu menjerit-jerit dan Sally anak yang berkelakuan manja. 5. Sebutkan amanat atau pesan yang ingin disampaikan pengarangnya. Jangan mementingkan diri sendiri atau jangan egois. Jangan suka menjerit-jerit, harus patuh pada orang tua. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang giliran kelompok 1. Silakan. Satu, tulislah 3 tokoh yang ada dalam cerita. Sally, Ibu Sally, dan perempuan tua. 2. Bagaimanakah watak tokoh Sally dan ibunya? Watak Sally tidak baik karena ia anak yang manja, ingin menang sendiri dan tidak menghiraukan orang lain. Watak ibunya, ia memang baik dengan Sally, tetapi ada tidak baiknya juga, karena ia selalu memanjakan Sally. Seharusnya ibunya menjadikan Sally agar menjadi anak yang lebih mandiri. 3. Temukan latar atau tempat dan waktu dalam cerita. Latar tempat di rumah Sally, di rumah perempuan tua, dan di hutan. Latar waktu pada saat musim dingin. 4. Apakah tema cerita ini? Temanya adalah anak yang mau